Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Adiranofit dari kelompok 11. Saya akan membacakan hasil diskusi atau presentasi kelompok 11 yang berjudul Apa yang sebenarnya terjadi dengan perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria di kota Alexandria, Mesir merupakan salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting pada zaman kuno. Sebuah lembaga penelitian yang lebih besar atau museum yang dipersembahkan untuk para musai atau 9 dewi yang melambangkan seni. Gagasan mengenai sebuah perpustakaan untuk segala bidang di Alexandria mungkin diusulkan oleh Demetrios dari Phaleron atau seorang negarawan asal Athena yang menjalani pengasingannya di Alexandria. Kepada Raja Ptolemeus I Soter pada zaman Helenistik, rancangan untuk mendirikan perpustakaan ini mungkin sudah disusun pada masa raja tersebut. Tetapi perpustakaan ini kemungkinan baru dibangun pada masa pemerintahan anaknya, yaitu Ptolemeus II Philadelphos. Berkat dukungan dari raja-raja bangsa Ptolemeus, perpustakaan ini dengan segera memperoleh banyak sekali gulungan papirus atau sejenis tanaman air yang digunakan untuk membuat kertas. 2300 tahun yang lalu, para penguasa Alexandria memulai untuk memenuhi salah satu cita-cita manusia yang paling berani, yaitu mengumpulkan ilmu dari seluruh dunia di bawah satu atap. Pada masa kejayaannya, perpustakaan Alexandria menyimpan jumlah naskah yang tidak terhitung dan menarik perhatian dari para cendekiawan besar bagi bangsa Yunani. Sumber keterangan pertama mengenai pendirian perpustakaan ini adalah surat Aristeas yang ditulis sekitar tahun 180 hingga 145 sebelum Masehi. Menurut naskah ini, perpustakaan Alexandria didirikan pada masa Ptolemeus I Soter dan awalnya perpustakaan ini diurus oleh Demetrios dari Phaleron, murid Aristoteles yang diasingkan dari Athena dan mengungsi di istana bangsa Ptolemeus di Alexandria. Perpustakaan ini dibangun di dekat istana kerajaan di kawasan Brukion atau daerah Yunani di Alexandria yang bersebelahan dengan pesisir. Lembaga yang lebih besar yaitu museum. Museum sendiri sesuai namanya adalah sebuah kuil yang dipersembahkan untuk para musai. Tujuan utama pendirian perpustakaan ini adalah untuk mengumpulkan semua buku yang ditulis dalam bahasa Yunani dan buku karya suku bangsa lain yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, menyunting karya-karya penyair dan dramawan Yunani klasik dalam bentuk aslinya, serta mendirikan perpustakaan penelitian untuk para ahli dari segala bidang. Selain mengumpulkan karya dari masa lalu, gedung museum juga menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan, penyair, filsuf, dan peneliti. Menurut ahli geografi Yunani dari abad pertama sebelum Masehi, mereka memiliki sebuah balai perjamuan yang besar dan berbentuk bundar dengan atap kubah yang tinggi. Selain itu, sejumlah ruangan kelas disediakan bagi mereka untuk mengajar. Ptolemeus II Philadelphos konon sangat tertarik dengan ilmu zoologi, sehingga muncul dugaan bahwa gedung museum mungkin juga pernah memiliki kebun binatang untuk hewan-hewan langka. Setelah pembangunan perpustakaan Alexandria selesai, Ptolemeus I mulai mengisinya dengan naskah dari Yunani dan Mesir. Dengan naskah ia mengundang cendekiawan perpustakaan untuk tinggal di Alexandria. Untungnya, Alexandria adalah pusat bagi kapal yang melalui Laut Mediterania. Ptolemeus III menerapkan kebijakan agar setiap kapal yang berlabuh di Alexandria menyerahkan buku-bukunya untuk penyalinan. Pemburu buku bayaran juga menjelajahi ke seluruh Mediterania dalam pencarian buku baru, dan penguasa Alexandria mencoba mengalahkan pesaingnya dengan menghentikan semua ekspor papirus Mesir yang digunakan untuk membuat buku. Usaha ini membawa ratusan ribu buku ke Alexandria. Koleksi di perpustakaan Alexandria terdiri dari gulungan-gulungan papirus. Keberadaan perpustakaan Alexandria secara tidak langsung menjadi penyebab pembuatan parkemen, yaitu media tulis yang terbuat dari kulit hewan.
papirus kepada pesaing mereka di perpustakaan Pergamon, sehingga Pergamon harus mengembangkan parchemen sebagai media penulisannya sendiri. Jumlah koleksi perpustakaan Alexandria tidak dapat ditentukan secara pasti. Raja Ptolemeus II Philadelphos konon pernah memasang target sebesar 500.000 gulungan untuk perpustakaan ini. Pada abad pertama sebelum Masehi, perpustakaan ini dilaporkan memiliki 400.000 gulungan atau bahkan 700.000 gulungan. Namun, tidak diketahui ada berapa banyak karya yang disimpan di perpustakaan ini jumlah gulungan. Walaupun pada masa modern terdapat anggapan bahwa perpustakaan ini pernah dibakar dan dihancurkan, perpustakaan ini sebenarnya sebuah mengalami kemunduran secara bertahap dalam kurun waktu beberapa abad. Kemunduran ini dimulai dari pengusiran pada para cendekiawan dari Alexandria pada tahun 145 sebelum Masehi atas perintah dari Ptolemeus VIII Fiskon, yang berujung pada keputusan Aristarchus dari Samotrakia yang menjabat sebagai kepala perpustakaan untuk mengundurkan diri dan kemudian mengasingkan diri ke Siprus. Banyak cendekiawan lain juga melarikan diri ke kota lain, atau seperti Dionysius, Trax, dan Apollodoros dari Athena. Perpustakaan ini atau sebagian dari koleksinya terbakar secara tidak sengaja oleh Julius Caesar selama peristiwa Perang Saudara pada tahun 48 sebelum Masehi. Ketika Perang Saudara tengah berkecamau di Republik Romawi, Julius Caesar dikepung di Alexandria. Pasukannya membakar kapal-kapal mereka sendiri untuk menahan armada. Ia terpaksa mengalihkan ancaman tersebut dengan membakar kapal-kapalnya sendiri, yang kemudian menjalar dan menghancurkan perpustakaan besar. Kutipan dari Cassius Dio telah menimbulkan penafsiran bahwa kebakaran tidak menghancurkan seluruh perpustakaan, tetapi hanya penyimpanan yang terletak di dekat dermaga yang dipakai oleh perpustakaan tersebut untuk menyimpan gulungan. Sementara itu, seiring dengan meredupnya reputasi Alexandria sebagai pusat ilmu, reputasi perpustakaan lain di wilayah Mediterania meningkat. Perpustakaan lain juga bermunculan di dalam kota Alexandria, dan gulung-gulungan dari perpustakaan besar digunakan untuk mengisi perpustakaan yang lebih kecil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari kelompok 11. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.